melanjutkan konten ngerakit motherboard ini yang kemarin belum sempat dilakukan. Langsung aja kita rakit. Ini sebenarnya bukan rakitan yang bertema ya, maksudnya biasanya kan temanya hitam semua atau putih semua gitu kan. Ini nggak ada, karena kebetulan memang saya ada casing ini nih, ini casing dari Mechanic Master. Jadi saya naksir casingnya, jadi modelnya tuh kayak gini. Terus di Indonesia belum ada yang jual, jadi saya ambil langsung dari Cina. Jadi ini harganya sekitar $150 kalau nggak salah. Terus masuk ke sini, bea cukainya kurang lebih 400 ribuan lah ya. Terus udah beberapa lama ada di sini, belum punya komponen yang lain. Akhirnya ya udah, kebetulan ada motherboard barunya MSI. Ini MSI B850 HTI Wi-Fi. Dan ya udah, pengen saya rakit ke sini menggunakan komponen yang udah ada di sini semuanya. Jadi nggak semuanya barang baru. Ya, ini adalah casingnya. Namanya adalah Mechanic Master C24. Di sini tulisannya Cina semua sih, Bre. Jadi saya buka instruction manualnya di sini. Tulisannya Cina semua. Astaga. Jadi mau ngeliat speknya, ya mesti pakai Google Translate bisa. Atau saya coba buka di websitenya, itu bahasa Inggris. Jadi bisa kamu lihat spek lengkapnya di websitenya Mechanic Master aja. Ini pilihan warnanya ada banyak, dan ini saya pilih yang kuning. Entah kenapa saya suka warna kayak gini, dan kebetulan dia namanya Bumblebee loh. Mana ini? Bumblebee Yellow. Kalau di gambarnya dia ada pegangannya. Ini dia ada di dalam sini. Nanti kita bongkar lah ya. Nah, untuk paket penjualannya dulu, ini dia tadi packagingnya bagus banget. Jadi untuk filternya, magnetic filternya dia ditaruh terpisah seperti ini. Terus di sini ada baut dan segala macam kelengkapannya ditaruh di wadah kayak gini, weh. Asik banget nggak tuh? Dan ada obengnya, coy. Ya, secara garis besar ini ternyata casingnya kecil banget ya. Untuk kipas kalau 12 cm itu ternyata hanya bisa 1 di bagian atas. Kalau di depan sini hanya bisa 8, belakang juga hanya 8. Atau kalau yang atas ini mau dipasang 8, bisa pasang 2 kipas. Terus power supply-nya SFX atau SFXL tadi dipasang di bagian depan. Jadi nanti kabel manajemennya ada di dalam casing ini, jadi bukan di bagian samping gitu ya. Dan udah, kita lanjut rakitnya lagi. Oke, untuk prosesor seperti tadi udah saya bilang, yang ada aja ya. Yang ada adalah Ryzen 7 7800X3D. Langsung kita pasang dulu. Memori juga nggak beli baru, saya pakai Crash VRGB. Ini adalah DDR5 6000 CL30. Langsung pasang lagi. Untuk SSD, dia udah support NVMe Gen 5 dan udah dikasih kipas. Jadi di sini saya pengen ngetes seberapa efektif
heatsink and fan-nya motherboard ini untuk mendinginkan NVMe Gen 5 yang memang panas, bre. Ini saya pakai Seagate Percuda 540. Dia berarti Gen 5 generasi awal-awal dulu lah ya. Jadi dia panasnya kalau nggak salah inget bisa sampai 80. Ini nggak beli baru, bre. Barang udah lama, saya review udah pas awal keluar dulu. Sekarang untuk cooler, tadi tertulis di spek casingnya tinggi maksimalnya adalah 135 mili dan kebetulan cuma ini yang saya punya yang di bawah 135 mili. Ini tingginya 70. Oh, masih sisa banyak ya. Dari sekilas saya ngelihat layoutnya ini tadi, sepertinya untuk bisa memasang segala sesuatu di dalam sini, masang kipas, terus masang power supply, ini ada bracketnya di sini, kayaknya bagian kuning-kuning yang luar ini harus dilepas dulu semuanya, karena ngebautnya nggak bisa, bre. Jadi mesti dibongkar dulu nih, bukan ngerakit PC, tapi bongkar casing, baru nanti ngerakit casingnya lagi sekaligus ngerakit PC-nya. Oke, sudah ketemu komplikasi pertama, baru mau pasang. Ini sampai coolernya udah saya lepas tadi ya kipasnya. Karena ternyata untuk memasang kipas 12 cm yang di bagian atas ini, itu dia jaraknya ke motherboard itu tipis banget. Nah, kebetulan cooler yang saya pakai ini, Noctua ini, dia nongolnya banyak nih. Jadi dia mepet ke atas. Jadi mau dipasang fan apapun di atasnya nggak bisa. Jadi mau saya pasang yang ini tebel nih 20, ini apa ya, side 25 mili nggak bisa. Yang ini ID cooling yang tipis ini juga nggak cukup. Jadi yang setipis ini aja nggak cukup masuk ke sini. Jadi opsi saya ada dua nih. Yang pertama adalah ganti cooler yang kayak gini, yang tower. Itu pun hanya bisa tower yang kecil, bre. Jadi tadi mau saya pasang yang agak gedean, tingginya 145 nggak cukup. Dan ini satu-satunya yang saya punya yang kecil, ini apa sih, PC cooler. Ini dia tingginya 133. Jadi seandainya saya pasang, dia bisa pas banget mepet sama casingnya. Dan saya masih bisa pasang kipas 12 cm di atas untuk X-House ya. Nah, tapi berarti saya harus mengganti Noctua dengan ini. Sedangkan untuk mendinginkan Ryzen 7 7800X3D kayaknya sih dari bentuknya saya lebih yakin sama si Noctuanya deh. Jadi sepertinya ini akan saya coba pasang aja, masih tetap pakai cooler Noctua tapi nggak pakai kipas X-House sama sekali. In case nanti saya butuh, mau nggak mau saya harus cari kipas 8 cm untuk dipasang di bagian depan dan di bagian belakang. Tapi karena nggak ada saat ini, itu nanti belakangan aja. Jadi ya sudah, saya berkreasi lagi ya. Oke, sekarang untuk power supply. Jadi dia hanya support SFX atau SFXL.
kebetulan saya nggak ada stok, jadi mau nggak mau harus ambil baru untuk power supply-nya. Ini saya ambil Segotep GM650W SFX yang sudah PCI Express 5.1 ready. Ini dia gold, 80 plus gold. Jadi kita buka aja, masih baru coy. Menongnya. Oke. 650 watt sekecil ini. Boleh lah ya. Demi ngerakit PC Mini ITX, coba bayangin. Jadi ya memang bukan untuk semua orang sih ya ngerakit mini PC kayak gini. Nah, kabelnya belakangan aja, kita coba lihat cara pasangnya kayak gimana. Untuk pasang power supply-nya berarti harus pakai bracket ini. Dia posisinya adalah begini harusnya. Oke, benar. Jadi ini ngadep keluar. Ini nanti di bagian depan kipasnya. Dia akan ngambil udara dari luar terus buang ke atas. Terus kabelnya ini nanti power dia akan ada extension untuk ke belakang. Nah, untuk masang power supply-nya sepertinya kita harus pasang kabel 24 pin-nya dulu. Karena kalau udah kepasang kita akan kesulitan kalau power supply-nya udah masuk ya. Jadi kita ambil kabelnya dulu. Kita pasang, baru power supply-nya masuk. Sekarang moment of truth untuk pemasangan GPU. Jadi di speknya tadi tertulis GPU-nya panjang maksimal adalah 245. Nah kebetulan yang ada adalah ini. Berarti harus 2 fan ya, nggak mungkin 3 fan. Jadi ini adalah MSI Gaming X RTX 4060 yang ada gambar ceweknya bre. Beresin dulu aja. Nah loh, kita ukur dulu aja kali ya, panjangnya berapa. Terukur dari ujung ke ujung 245 persis. Apakah bakal cukup atau enggak, kita langsung coba aja. Nggak bisa, nggak cukup masuk. Harusnya sih ngepas banget. Tinggal cari cara gimana cara masukin GPU-nya ke dalam. Tapi harusnya bisa. Kalau dia bilang bisa, berarti bisa. Oke, ini ada bautnya. Berarti mungkin ini bisa dilepas nih. Oke, kita lepas aja dari sini. Yang berarti saya juga harus ngelepas baut di balik ini. Harusnya ada. Berarti side panel yang sebelah sini harus ikut dilepas juga. Buset. Berarti untuk ngerakit PC pakai casing Mechanic Master C24 ini, kita harus ngebongkar dulu semua panelnya untuk bisa masang komponen di dalamnya. Jadi bukan hanya merakit PC,
tapi membongkar dan merakit kembali casing. Sebelum lanjut ke perkabelan, kita harus pastikan dulu GPU-nya cukup. Kita coba pasang dulu ya. Oke, terpasang. Bisa masuk, ngepas banget. Bahkan ini nongol dikit di bagian depan. Nongol dikit di sini, di lubangnya ini. Ini berarti urusannya adalah sama front panel. Kita coba front panelnya pasang bisa atau enggak. Oke, masih bisa. Aman guys, GPU-nya ngepas banget. Lanjut. A few moments later. Lumayan penuh perjuangan. Jadi tadi kabel power supply-nya ngumpul di depan sini. Kelihatan nggak bagus. Akhirnya saya coba utak-atik. Bisa masuk ke bagian belakang ini ya. Jadi ya diselip-selipin lah. Biar bisa kelihatan lebih rapi. Dan sekarang udah bisa. Walaupun nggak bisa tersembunyi dengan rapi. Atau mungkin saya memang kurang sabar kali ya. Tapi at least ini GPU udah terpasang. Dan kabelnya hanya ada di bagian sini doang. Ini sebelum kita pasang semuanya, powernya pasang sekalian dulu di sini. Oke. Sekarang kita pasang panelnya. Oke, akhirnya jadi juga rakitan tidak bertema pakai casing Mechanic Master C24. Belum dinyalain, tapi nanti sekalian aja saya nyalain, langsung saya tes ya. Apakah bakal panas seperti yang saya takutkan? Semoga aja enggak, tapi yang pasti ini tadi proses ngerakitnya butuh perjuangan keras karena tadi casingnya itu ternyata harus dibongkar dulu semua, dipasang lagi. Untuk pasang GPU juga harus bongkar bagian belakangnya dan lumayan lah. Tapi hasilnya tidak mengecewakan sih ya. Dan udah sih ya, sebelum saya nyalain dan saya ngetes, langsung saya kasih linknya aja buat yang tertarik untuk beli semua part yang ada di sini. Langsung cek aja, langsung klik juga bisa check out, nggak perlu searching lagi, linknya di bawah.
Pada kondisi idle, tercatat temperatur CPU udah cukup tinggi di kisaran 63 derajat Celcius dan VRM di kisaran 57 derajat Celcius. Kelihatannya bakal panas banget ini ya. Saya tes beban dengan menjalankan Cinebench 2024, terlihat temperatur CPU langsung naik ke 90 derajat Celcius. Ini berarti menyentuh T-junction, tapi clocknya hanya mentok di kisaran 4,3-4,4 GHz aja. Speknya padahal bisa up to 5 GHz, jadi masih jauh dari optimal. Dan ini tentu saja karena panas. VRM-nya sendiri masih aman banget di kisaran 64 derajat Celcius, tapi terus naik karena memang casingnya bertambah panas terus. Di penghujung tes, temperatur VRM menyentuh 70 derajat Celcius dengan CPU clock juga sedikit lebih rendah di kisaran 4,2-4,3 GHz. Cinebench berhasil diselesaikan dengan skor multi-core hanya 961 points. Sebagai informasi, Ryzen 7 7800X 3D dengan cooler yang bagus bisa dapat skor mepet 1100 poin lah ya. Panasnya casing ini bikin saya yakin kalau SSD NVMe Gen 5 yang saya pakai juga bakal panas. Dan dugaan saya benar. Dari tes singkat Crystal Diskmark, temperatur maksimum menyentuh 81 derajat Celcius. Cuma di sini saya yakin bahwa tingginya temperatur bukan karena cooler motherboardnya, tapi karena casingnya panas, nggak ada kipasnya sama sekali di dalam. Di bagian bawah GPU memang masih ada ruang untuk pasang satu fan 12 cm untuk intake, tapi di sana terhalang GPU. Jadi saya pengennya pasang fan di bagian atas aja biar membantu cooler CPU yang memang tidak terlalu gede gitu ya. Cuma karena nggak ada ruang di dalam, saya coba pasang dari luar aja, cuma untuk ngetes apakah bakal ngaruh atau enggak. Saya pakai Sidewinder Snail 120. Ini fan tipe static pressure dan saya jadikan intake, bukan exhaust. Harapannya bisa ngasih udara segar sekaligus mendorong udara panas keluar lewat belakang. Hasilnya langsung kelihatan. CPU temperatur idle turun drastis jadi 51 derajat Celcius dari sebelumnya 63. VRM idle juga sama jadi 46 dari sebelumnya 57 derajat Celcius. Langsung saya tes dengan Cinebench 2024 dan bedanya jauh banget bre. Temperatur CPU memang bakal sama di 90 menyentuh T-junction, tapi perhatikan clocknya. Kali ini stabil lebih dari 4,7 GHz. Naik hampir 10% loh ya. VRM temperatur juga hanya di kisaran 50-an dan terlihat stabil dari sebelumnya di durasi yang sama udah sekitar 64 dan terus naik. Di penghujung tes terlihat CPU clock masih stabil di atas 4,7 dan VRM temperatur hanya mentok di 55 derajat Celcius dari yang sebelumnya menyentuh 70. Dan tesnya berhasil diselesaikan dengan skor 1040. Naik 8% bre. Berhasil berarti ya. Terakhir SSD tes hasilnya juga jadi jauh lebih baik. Dengan tes yang sama temperatur maksimum hanya ada di 74 derajat Celcius. Gimana dengan gaming? Tanpa menggunakan fan tambahan, terlihat RTX 4060 dengan load maksimum ada di kisaran 68 derajat Celcius. Not bad sebenarnya, tapi CPU-nya yang kerja nggak sampai 30% udah di kisaran 80 aja bre. Begitu fan tambahan dipasang, temperatur CPU turun drastis jadi 73 derajat Celcius. Tapi ternyata berdampak pada temperatur GPU yang malah naik jadi 72. Jadi sepertinya GPU-nya tambah panas karena udara dari CPU yang panas tadi kedorong turun ke bawah. Terus gimana solusinya? Usaha terakhir saya adalah menggunakan satu fan high performance Scythe Grand Tornado 3000 RPM untuk menggantikan kipas Noctua NHL12S yang cuma 1800 RPM. Harusnya sih bakal ngaruh, karena di casing kecil kayak gini setiap perubahan bisa berdampak. Hasilnya luar biasa. Temperatur CPU dan GPU dua-duanya bisa turun jadi 68 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, motherboard MSI MPG B850i Ti Wi-Fi sangat sanggup mengangkat Ryzen 7 7800X 3D dan cooler NVMe-nya cukup tangguh untuk mendinginkan NVMe Gen 5 versi yang luar biasa panas. Tapi tentu saja harus dalam kondisi airflow casing yang baik ya, dimana untuk casing Mechanic Master C24 ini minimal butuh intake yang dalam skenario saya didapat dari atas. Plus, usahakan pakai kipas high RPM untuk mendorong udara panas cepat keluar dari casing.